Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba membahas latihan soal ya yang ada di buku pengantar akuntansi 2 ya, yaitu soal seri dari S11-4B, di mana di sini itu soal latihan untuk pembuatan register gaji atau pembayaran gaji oleh suatu perusahaan terhadap karyawannya gitu ya. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, di mana saya akan mencoba membaca sekaligus nanti mengidentifikasi, kita sama-sama identifikasi ya. Di sini ada data di bawah ini merupakan data dari PT Sinar Jaya mengenai penggajian untuk minggu yang berakhir pada 9 Desember 2016. Jadi gaji ini periodenya untuk 1 minggu ya, dari minggu pertama yaitu 9 Desember 2016 untuk penghitungannya. Nah, kemudian di bawah ini juga ada kolom karyawan, ada jam kerjanya, ada juga gaji per jam, ada gaji per minggu, ada pajak penghasilannya, dan juga ada dana koperasi. Ini untuk kolom-kolom yang sudah diketahui oleh soalnya. Karyawannya sendiri di sini totalnya ada 9. Nah, di sini juga ada informasi tambahan, di mana karyawan yang bernama Gilang dan Shirley adalah karyawan kantor. Jadi untuk dua orang ini, Gilang dan Shirley, tidak termasuk karyawan penjualan, maka dia tidak ada jam normalnya dan juga tidak ada jam lemburnya. Jadi dia itu hanya plak gitu ya, satu gitu aja mendapatkan gaji utuh dalam 1 bulannya tersebut. Nah, kemudian informasi tambahannya di sini bahwa semua personil penjualan dibayar 1,5 kali dari gaji normal untuk jam kerja yang melebihi 40 jam per minggu. Jadi untuk jamnya normalnya itu 40 jam per minggu standar dari perusahaannya. Tapi jika memang dia bekerja perolehannya itu lebih dari 40 jam, maka selebihnya itu masuk dari jam lembur seperti itu ya. Nanti untuk penghitungannya per jam lemburnya berapa, yaitu di sini adalah 1,5 kali dikali dari gaji pendapatan normalnya seperti itu ya. Nanti kita akan coba di contohnya. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan lagi bahwa diasumsikan jaminan hari tuanya itu sebesar 6% dan iuran kesehatannya sebesar 1,5% dari penghasilan normal bruto karyawannya. Nah, kemudian ada cek gaji untuk pembayarannya yang digunakan berikutnya adalah nomor 328. Jadi untuk ceknya itu untuk pembayaran gajinya. Nah, kemudian kita lanjut ke instruksinya, disuruh ngapain sih dari soal ini gitu ya. Nah, yang pertama ini ada disuruh kita itu siapkan register gaji PT Sinar Jaya untuk minggu yang berakhir pada 9 Desember 2016. Nah, kemudian gunakan kolom-kolom di bawah ini untuk register gajinya, seperti ada tadi karyawannya, total jam kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada instruksi yang kedua, yaitu nanti buatlah ayat jurnal untuk mencatat gaji akrual periode tersebut. Jadi untuk penghitungannya jurnal seperti apa, untuk pembayarannya juga jurnalnya seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini saya sudah siapkan tabel untuk mempermudah pengerjaannya. Sama seperti soal tadi, ada nama karyawannya, jam kerjanya. Hanya bedanya di sini ada kolom-kolom yang tadi ditanyakan seperti itu. Nah, untuk mempercepat waktu, mempersingkat, saya di sini sudah siapkan nama-nama karyawannya, yaitu ada 9 karyawan. Nah, dengan 2 karyawan yaitu masuknya ke karyawan kantor seperti itu ya. Jadi dia itu tidak memiliki jam kerja normalnya karena dia sudah gajinya gaji utuh seperti itu. Nah, kemudian di sini saya sudah input juga jam kerjanya untuk tiap-tiap karyawannya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke kolom jam kerja, di mana kolom jam kerja itu ada normal, ada lembur ya. Yang sudah diketahui dari soalnya, kita masuk ke jam normalnya. Jam normalnya yaitu tadi ada 40 jam. Nah, selanjutnya kita tinggal input semuanya 40 jam per karyawannya. Di sini saya percepat supaya mengefisien waktu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kolom jam kerja lembur ya, di mana jam kerja lembur itu didapat dari total perolehan jam kerja dikurangi dengan jam normal standar perusahaan. Yang dimana di sini contohnya ada Sarah mendapat 52 jam kerja perolehannya dalam 1 periode pengajian, lalu dikurangi dengan total normal jam kerjanya dari perusahaannya, yaitu tadi 40, sehingga total jam kerja lemburnya itu 12 jam seperti itu.
Nah kemudian untuk Juna karena dia itu perolehan jam kerjanya 34 jam 36 jam sorry, mungkin dia ada sakit, ada izin pulang cepat ya gitu, bisa jadi dia memperoleh jam kerjanya itu 36 jam, sedangkan normalnya itu 40 jam, maka dia tidak ada lemburan seperti itu. Selanjutnya untuk Karina di sini ada 45 jam, normalnya 40 jam, berarti dia lemburnya ada 5 jam seperti itu. Selanjutnya ada Marina dia perolehannya 37 ya, sedangkan normalnya 40, jadi dia kurang, jadi tidak ada lemburan. Selanjutnya untuk Sandi kan dia perolehannya 46 jam, normalnya 40 jam, jadi lemburnya dia ada 6 jam. Selanjutnya ada Winnie berarti 8. Terus untuk Yudi berarti 3 seperti ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pindah ke kolom perolehan gaji per jamnya. Nah untuk gaji per jamnya, untuk normalnya sendiri sudah diketahui dari soal, kita tinggal salin saja. Yang ini ada 50.000, 52 dan selanjutnya sebagainya gitu ya. Sudah, jadi kita tinggal pindahkan saja. Nah oke teman-teman, di sini sudah diperoleh untuk di kolom gaji normalnya yang ada dari soal. Selanjutnya kita tinggal hitung lemburannya, dimana dari soal itu diminta bahwa total jam lembur per jamnya itu adalah 1,5 dikali dengan gaji normalnya gitu ya. Nah di sini contohnya untuk Sarah, dia itu gaji normalnya kan per jamnya 50.000, berarti 1,5-nya dikali berapa? Jadi pertama tentunya 50.000 nya dulu ya. Nah kemudian ditambah dengan setengahnya dari 50.000 yaitu 25.000. Nah sehingga untuk Sarah sendiri itu gaji per jam untuk lemburannya itu 75.000 gitu ya. Nah kemudian selanjutnya juga sama, kita percepat ya supaya mengefisien waktu. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai untuk input dari gaji lembur per jamnya untuk setiap karyawan. Selanjutnya kita pindah ke kolom sebelah, yaitu untuk penghitungan gaji normal dan gaji lembur totalnya ya. Jadi totalnya itu diperoleh dari untuk gaji normalnya, yaitu gaji normal per jam dikali dengan jam kerja normal gitu ya. Kalau untuk gaji lemburnya, total gaji lemburnya diperoleh dari per jam lemburnya dikali dengan total jam lemburnya seperti ya. Jadi untuk gaji normalnya itu tadi diperoleh untuk Sarah sendiri yaitu 50.000 dikali dengan si 40-nya gitu ya. Bisa enter. Nah kemudian kita tinggal copy paste rumusnya aja. Sorry, untuk Juna karena dia perolehannya hanya 36 jam, itu kurang dari jam normalnya, berarti bukan dikali dengan 40, melainkan dikali dengan 36-nya tersebut ya. Oke, jadi dan kemudian untuk Marina juga sama ya, karena dia kan dapatnya 30 jam itu, jadi dikalinya dengan 37. Oke. Nah di sini seperti peroleh untuk total perolehan dari gaji normalnya setiap karyawannya. Selanjutnya kita tinggal hitung total dari gaji lemburnya, yang mana diperoleh dari per jam lembur. Oke, selanjutnya dikali dengan total jam lemburnya. Untuk Sarah sendiri tadi dia dapatnya 12 jam ya lemburannya. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal copy paste saja. Oke, jadi untuk total lemburannya diperoleh dari seperti ini. Untuk Gilang karena dia gaji kantor, karyawan kantor, sorry. Jadi dia itu nggak ada lemburan ya. Untuk Juna, sorry, di sini dia nggak ada lemburan ya, karena dia kan kurang dari 40 jam atau standarnya gitu ya. Terus Sandi, Winnie dan Yudi perolehannya seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita hitung dari kolom selanjutnya gaji brutonya atau kotornya. Gaji bruto atau kotor diperoleh dari yang tadi kita hitung, yaitu total gaji normal ditambah
dengan total lemburannya. Tidak, lemburannya tadi ada syarat 12 jam yaitu di bawah 900.000, maka kita jumlah untuk gaji kotornya sekitar 2.900.000. Nah, selanjutnya kita tinggal copy paste saja ke bawah. Nah, selanjutnya di sini untuk Gilang kenapa 0? Karena ini belum di-input ya. Untuk Gilang langsung dia ketahuan gaji brutonya atau gaji kotornya. Jadi itu nggak ada lemburan, nggak ada standar jam kerjanya, jadi hanya gaji kantor aja. Kita langsung masukkan untuk Gilang tadi 4 juta. Selanjutnya coba lagi untuk Shirley, dia juga sama karyawan kantor, jadi yang dapatnya gaji kotornya aja langsung 3.200.000. Oke, selanjutnya kita pindah ke kolom potongan-potongan. Nah, potongannya ini tadi yang sudah diketahui dari soal ada PPh karyawan dan dana koperasi. PPh karyawannya kita tinggal input, pindahin aja ya, dan dana koperasinya juga kita tinggal pindahkan saja biar mengefisien waktu. Saya percepat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai menginput ulang dari soal ke tabel register ya untuk PPh karyawannya dan dana koperasi. Dan sebagai informasi untuk dana koperasi ini dia itu bersifat sebagai pinjaman si karyawannya itu ya. Jadi setiap pembayaran gaji akan dikenakan potongan untuk dana koperasi seperti itu, jika memang dia memiliki pinjaman terhadap dana koperasi. Selanjutnya di sini kita tinggal isikan JHT dan JK. Nah teman-teman, untuk JHT dan JK berhubung di soal hanya diketahui di informasi tambahannya yaitu JHT sebesar 6% dan untuk JK-nya 1,5% ya dari total gaji normal bruto per karyawannya. Jadi kita tinggal hitung aja. Untuk JHT-nya 6% dikali dengan tadi yang kita hitung itu. Nah, yang ini ya, yang total gaji normalnya gitu ya, bukan gaji brutonya. Awas hati-hati ya, karena lemburan itu di luar dari perhitungan potongan seperti itu. Selanjutnya kita enter dan selanjutnya kita tinggal copy paste saja ke bawahnya. Nah, ini dia untuk total JHT-nya. Sorry teman-teman, di sini sepertinya ada kesalahan. Kalau Oke, untuk penghitungan JHT untuk Gilang dan Shirley ini berbeda ya, karena dia dikalikannya dengan kolom yang total gaji normal tadi, melainkan dikali dengan dikalinya dengan gaji brutonya, karena dia memiliki hanya satu jenis gaji aja, yaitu yang 4 juta. Oke, selanjutnya kita enter. Selanjutnya untuk Gilang dan Shirley teman-teman hati-hati ya, karena dia dikalikannya dengan total gaji brutonya aja, karena kan dia dapatnya satu tipe gaji aja gitu ya. Nah, untuk perolehan JHT-nya sudah kita hitung, yaitu dari 6% dari total gajinya gitu ya. Terus di sini kita lanjut ke kolom yang sebelahnya, yaitu total perhitungan dari jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan di soalnya itu diminta 1,5% ya dari total gajinya, sama seperti tadi, hanya saja kita ganti dengan 1,5%. Oke, kita tinggal copy paste saja. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah selesai menghitung JHT dan JK-nya yang diperoleh dari informasi tambahan soal ini. Yang selanjutnya kita pindah ke kolom, kita cari total potongannya ya. Total potongan diperoleh dari 4 item tadi, itu ada pajak tadi, ada PPh karyawan, kemudian ditambah dengan dana pensiunnya, dana koperasi. Nah, dana koperasi kemudian ditambah dengan potongan JHT-nya tadi yang sudah sama-sama kita cari ya, yaitu yang 6% tadi. Kemudian ditambah dengan jaminan kesehatan yang kita cari tadi
1,5% ya ini. Oke, dapat 14.000 untuk saraf potongannya. Nah kemudian kita tinggal copy paste saja ke bawah untuk rumusnya. Oke, ini dia untuk total potongannya. Nah kita cari kolom sebelahnya lagi, yaitu untuk gaji bersihnya per karyawan atau gaji netonya diperoleh dari tadi gaji brutonya, gaji perolehan bruto sorry yang sudah kita totalkan tadi. Nah yang ini kemudian dikurangi dengan total potongan ini ya. Nah, oke, sudah didapat 2.089.000 untuk saraf. Selanjutnya kita tinggal copy paste saja untuk rumusnya ke bawah. Nah ini dia, kita sudah ketahui bersama tentang gaji bersihnya untuk per karyawannya. Kemudian kita tinggal jumlahkan saja bawahnya ya. Nah oke teman-teman, untuk penghitungan register gajinya sudah selesai. Untuk 9 karyawan, diantaranya 7 karyawan personal penjualan dan 2 karyawan untuk karyawan kantor ya. Dan perusahaan di sini harus membayar gaji karyawan bersihnya itu sebesar 16.970.125 rupiah untuk totalnya 9 karyawan. Nah setelah ini instruksinya diminta untuk membuat yang nomor 2 ini soal bahwa kita itu disuruh untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat gaji akrual periode tersebut, di mana antara ada pencatatannya di bidang akuntansinya, terus ada pembayarannya seperti itu ya. Nah oke teman-teman, untuk pembuatan jurnalnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian, semoga teman-teman dapat dipahami, dan jika memang ada pertanyaan atau komentar bisa masukkan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan bila video ini bermanfaat, bisa teman-teman share ke sosial media, dan untuk sebagai dukungan bisa teman-teman like, share, and subscribe-nya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.